Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Fitri, peminatan ketiga. Kali ini saya akan mereview mengenai desain stasiun kerja pada mata kuliah aplikasi ergonomi. Pertama-tama, apa itu ergonomi? Ergonomi adalah kemampuan untuk menerapkan informasi menurut karakter manusia, kapasitas dan keterbatasannya terhadap desain pekerjaan, mesin, dan sistemnya, ruang kerja, dan lingkungan sehingga manusia dapat hidup bekerja secara sehat, aman, nyaman, dan efisien. Menurut Anis N. McConville 1996 dan Manuba 1999. Menurut Poole, tahun 1992 menawarkan konsep desain produk untuk mendukung efisiensi dan keselamatan dalam penggunaan desain produk. Konsep tersebut adalah desain untuk variabilitas, kenyamanan, lamanya waktu pemakaian, kemudahan dalam pemakaian, dan efisien dalam pemakaian. Suatu desain produk disebut ergonomis apabila secara antropometris, faal, biomekanik, dan psikologis kompatibel dengan manusia pemakainya. Selanjutnya, agar setiap desain produk dapat memenuhi keinginan pemakainya, maka harus dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, mengetahui kebutuhan pemakai lebih dari dapat didefinisikan berdasarkan kebutuhan dan orientasi pasar. Wawancara langsung dengan pemakai produk yang potensial secara detail. Yang kedua, fungsi produk secara detail yang dapat memuaskan pemakai harus dijelaskan secara detail melalui daftar item masing-masing fungsi produk. Yang ketiga, melakukan analisis pada tugas-tugas desain produk. Yang keempat, mengembangkan produk. Yang kelima, melakukan uji terhadap pemakai produk. Pendekatan dalam stasiun kerja. Menurut Das dan Sengupta 1993, pendekatan secara sistematik untuk menentukan dimensi stasiun kerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Mengidentifikasi variabilitas populasi pemakai yang didasarkan pada etnik, jenis kelamin, dan umur. Yang kedua, mendapatkan data antropometri yang relevan dengan populasi pemakai. Yang ketiga, dalam pengukuran antropometri perlu mempertimbangkan pakaian, sepatu, dan posisi normal. Yang keempat, menentukan kisaran ketinggian dari pekerjaan utama, menyediakan kursi dan meja kerja yang dapat di-setel, sehingga operator dimungkinkan bekerja dengan sikap duduk maupun berdiri secara bergantian. Yang kelima, letak dari alat-alat tangan. Kontrol harus dalam kisaran jangkauan optimum. Menempatkan display yang tepat sehingga operator dapat melihat objek dengan pandangan yang tepat dan nyaman. Review terhadap desain stasiun kerja secara berkala. Pertimbangan antropometri dalam desain. Menurut Sanders and McCormick tahun 1987, Perpesan 1988 dan Pulat 1992 bahwa antropometri adalah pengukuran dimensi tubuh atau karakteristik fisik tubuh lainnya yang relevan dengan desain tentang sesuatu yang dipakai orang. Anis N. McConville 1996 membagi aplikasi ergonomik dalam kaitannya dengan antropometri menjadi dua divisi utama, yaitu ergonomi berhadapan dengan tenaga kerja, mesin beserta sarana pendukung lainnya, dan lingkungan kerja. Tujuan ergonomik dari divisi ini adalah
untuk menciptakan kemungkinan situasi terbaik pada pekerjaan sehingga kesehatan fisik dan mental tenaga kerja dapat terus dipelihara, serta efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk dapat dihasilkan dengan optimal. Yang kedua, ergonomi berhadapan dengan karakteristik produk pabrik yang berhubungan dengan konsumen atau pemakai produk. Pertimbangan-pertimbangan antropometri. Yang pertama, manusia. Manusia adalah berbeda satu sama lainnya. Setiap manusia mempunyai bentuk dan ukuran yang berbeda-beda, seperti tinggi pendek, tua muda, kurus gemuk, normal cacat, dan lain-lain. Tetapi kita sering hanya mengatur untuk desain stasiun kerja dengan satu ukuran untuk semua orang, sehingga hanya orang dengan ukuran tubuh tertentu yang sesuai atau tepat untuk menggunakan. Contohnya, orang tua mungkin tidak sekuat dan sesehat, secerdas atau setajam orang yang lebih muda. Kita sadar bahwa orang tua mempunyai banyak pengalaman alat atau stasiun kerja, sehingga mereka tidak dapat bekerja secara optimal. Manusia mempunyai keterbatasan. Manusia sering mempunyai keterbatasan baik fisik maupun mental. Contohnya, keterbatasan fisik, letak tombol-tombol operasional dan kontrol panel pada mesin yang didesain berdasarkan ukuran panjang jangkauan orang tertinggi seperti orang Eropa dan Amerika, maka orang yang lebih pendek seperti orang Asia termasuk Indonesia tidak dapat menjangkau kontrol panel tersebut dengan alamiah, sehingga menyebabkan sikap paksa dan mungkin dapat menyebabkan kesalahan operasi. Contoh untuk keterbatasan mental, kemampuan manusia dalam proses informasi juga sering mengalami pembebanan berlebih, sehingga kesalahan dan keputusan yang tidak benar sering terjadi saat keterbatasan manusia terlampaui. Yang ketiga, manusia selalu mempunyai harapan tertentu dan prediksi terhadap apa yang ada di sekitarnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti warna merah, berarti larangan atau berhenti. Warna hijau, yang berarti aman atau jalan. Serta lampu ke bawah, berarti hidup, dan lain-lain. Kondisi tersebut menyebabkan harapan dan prediksi kita bahwa kondisi tersebut juga berlaku di mana saja. Maka respon yang bersifat harapan dan prediksi tersebut harus selalu dipertimbangkan dalam setiap desain alat dan stasiun kerja untuk menghindarkan terjadinya kesalahan dan kebingungan pekerja atau pengguna produk. Jenis pengukuran antropometri. Secara umum, pengukuran antropometri dapat dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, pengukuran antropometri statis dan antropometri dinamis. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur antropometri adalah antropometer. Pengukuran antropometri statis. Jenis pengukuran ini biasanya dilakukan dalam dua posisi, yaitu posisi berdiri dan duduk di kursi. Mata ukur antropometri meliputi posisi berdiri, misalnya tinggi badan, mata, bahu, siku, pinggang, tulang pinggul, kepala, tangan, posisi siap, jangkauan atas, panjang depan, lengan atas, lengan bawah, lebar bahu, dan lebar dada. Posisi duduk, tinggi kepala, mata, bahu, siku, pinggang, tulang pinggul, panjang butok atau butok lutut, panjang butok popliteal atau lekuk lutut, tinggi telapak kaki lutut, tinggi telapak kaki popliteal atau lekuk lutut, panjang kaki atau tungkai ujung jari kaki. Desain stasiun kerja dan sikap kerja duduk. Menurut Fuller 1992, memberikan pertimbangan tentang pekerjaan yang lebih baik dilakukan dengan posisi duduk adalah sebagai berikut. Pekerjaan yang memerlukan kontrol dengan teliti pada kaki.
Pekerjaan utama adalah menulis atau memerlukan ketelitian pada tangan. Tidak diperlukan tenaga dorong yang besar. Objek yang dipegang tidak memerlukan tangan bekerja pada ketinggian lebih dari 15 cm dari landasan kerja. Diperlukan tingkat kestabilan tubuh yang tinggi. Pekerjaan dilakukan pada waktu yang lama. Seluruh objek dikerjakan atau disiplin masih dalam jangkauan dengan posisi duduk. MC Komik 1987 memberikan pedoman untuk mengatur ketinggian landasan kerja pada posisi duduk. Jika memungkinkan, menyediakan meja yang dapat diatur turun dan naik. Landasan kerja harus memungkinkan lengan menggantung pada posisi rileks dari bahu dengan lengan bawah mendekati posisi horizontal atau sedikit menurun atau sloping down slightly. Dan yang terakhir, ketinggian landasan kerja tidak memerlukan fleksi tulang belakang yang berlebihan. Desain stasiun kerja dan sikap kerja berdiri. Menurut Pulat 1992 dan Clark 1996 memberikan pertimbangan tentang pekerjaan yang paling baik dilakukan dengan posisi berdiri. Yang pertama, tidak tersedia tempat untuk kaki dan lutut. Yang kedua, harus memegang objek yang berat atau lebih dari 4,5 kg. Yang ketiga, sering menjangkau ke atas, ke bawah, dan ke samping. Yang keempat, sering dilakukan pekerjaan dengan menekan ke bawah. Yang kelima, diperlukan mobilitas tinggi. Menurut Manubas 1986, Sander, MC Cormick 1987, Granjan 1993 memberikan rekomendasi ergonomis tentang ketinggian landasan kerja posisi berdiri didasarkan pada ketinggian siku berdiri. Yang pertama, untuk pekerjaan ketelitian dengan maksud untuk mengurangi pembebanan statis pada otot bagian belakang, tinggi landasan kerja adalah 10 cm di atas tinggi siku berdiri selama kerja manual. Yang kedua, selama kerja manual, di mana pekerja sering memerlukan ruangan untuk peralatan, material, dan kontainer dengan berbagai jenis. Tinggi landasan kerja adalah 10-15 di bawah tinggi siku berdiri. Untuk pekerjaan yang memerlukan penekanan dengan kuat, tinggi landasan kerja adalah 15-40 cm di bawah tinggi siku berdiri. Untuk desain stasiun kerja dan sikap kerja dinamis. Menurut Clark, 1996 mencoba mengambil keuntungan dari kedua posisi tersebut dan mengkombinasikan desain kerja untuk posisi duduk dan berdiri menjadi desain batasan. Yang pertama, pekerjaan dilakukan dengan duduk pada suatu saat dan pada saat lainnya dengan berdiri saling bergantian. Yang kedua, perlu menjangkau sesuatu lebih dari 40 cm ke depan atau 15 cm di atas landasan kerja. Yang ketiga, tinggi landasan kerja dengan kisaran antara 90 sampai 120 cm merupakan ketinggian yang paling tepat, baik posisi duduk maupun berdiri. Dan menurut Helander 1995, posisi duduk berdiri yang telah banyak dicobakan di industri ternyata mempunyai keuntungan secara biomekanis, di mana tekanan pada tulang belakang dan pinggang 30% lebih rendah dibandingkan dengan posisi duduk.